Dalam video ini, kita akan melihat dari dekat berbagai jenis pesawat militer yang dipamerkan dalam static display di Singapore Airshow 2026. Selain itu, ada juga pesawat tanpa awak dan sistem rudal pertahanan udara. Kita bisa melihat detail bagian-bagian pesawat, termasuk sensor dan persenjataan yang melengkapinya. Dimulai dari pesawat tempur milik Angkatan Udara Singapura. Di sini ada F-16 dan F-15. Singapura termasuk negara yang membeli F-35, tetapi saat ini F-35 Singapura belum dikirim. Ini adalah F-16 varian C milik Angkatan Udara Singapura. Singapura mengoperasikan F-16 sejak tahun 1988 dan kini memiliki sekitar 60 unit terdiri dari varian C dan D. F-16 milik Singapura cukup lengkap dari sisi sensor dan persenjataan. Di sini terdapat port lantern untuk navigasi terutama malam hari dan port sniper sebagai penanda target. Persenjataan yang terpasang di sini adalah rudal Sidewinder, AMRAAM, dan bom pintar Paveway berpemandu laser. Tapi, yang terpasang ini semuanya inert, bukan senjata asli. Ini hanya untuk pameran. Selanjutnya, ada F-15 SG. Ini di sisi kiri terdapat bom JDAM, rudal AMRAAM, dan rudal AIM-9X, varian termutakhir dari Sidewinder. Di sisi kanan terdapat bom Paveway, juga rudal AMRAAM dan Sidewinder. Kita juga bisa melihat moncong dari kanon putar 6 laras M61A1 Vulcan Cannon. Untuk sensor navigasi malam hari ada lantern AN/AAQ-13. Untuk pesawat tanker dan transport serbaguna, Singapura memiliki A330 MRTT. Kita sudah pernah membahas pesawat ini di video ke-382. A330 MRTT memiliki bobot kosong 125 ton. Pesawat ini mampu lepas landas dengan bobot total hingga 233 ton. Untuk mesin yang digunakan, ada opsi mesin Rolls-Royce, General Electric, atau Pratt & Whitney. Pesawat milik Singapura ini menggunakan mesin Rolls-Royce Trent 700. Ini penampakan mesin dari depan. Kita bisa melihat bilah-bilah kipas atau fan dari mesin turbofan ini. Perangkat utama dari tanker ini adalah flying boom untuk mengisi bahan bakar pesawat lain di udara. Flying boom ini untuk mengisi pesawat yang menggunakan URC seperti F-16 dan F-15. Indonesia belum memiliki pesawat tanker dengan flying boom, sehingga F-16 Indonesia belum bisa melakukan pengisian bahan bakar di udara, kecuali saat latihan dengan Amerika, Australia, atau Singapura. Kemudian, ada sensor dan kamera untuk membantu operator flying boom saat proses aerial refueling. Ini juga dilengkapi kamera inframerah untuk bisa melakukan pengisian di malam hari. Bahkan, juga bisa melakukan pengisian secara otomatis tanpa harus dikendalikan operator. Garis kuning ini adalah alignment stripping untuk membantu pilot menyejajarkan dengan pesawat tanker saat pengisian. Garis ini dengan beberapa lampu juga berfungsi mencegah tabrakan. Selain flying boom, terdapat juga sistem drop, sehingga bisa juga melayani pesawat yang menggunakan probe, contohnya pesawat Sukhoi. Di sisi pesawat terdapat pintu kargo. Jadi, selain sebagai pesawat tanker, A330 juga memiliki fungsi sebagai pesawat angkut, termasuk kargo dan penumpang. Jika penasaran apa merek ban pesawat, bisa dilihat sendiri merek ban yang digunakan.
Untuk helikopter angkut, Singapura memiliki 26 unit CH-47 Chinook. Kita lihat perangkat sensor dan proteksi yang melengkapi helikopter ini. Di sini ada Direct Infrared Countermeasure. Perangkat ini mendeteksi kemudian mengacaukan rudal musuh yang menyerang. Kemudian, di agak belakang ada perangkat sensor terpadu yang terdiri dari sensor infrared, laser, serta radar. Perangkat ini mendeteksi ancaman berbagai jenis rudal. Sensor infrared mendeteksi panas dari roket pendorong rudal. Sensor laser dan radar mendeteksi laser maupun gelombang radar yang digunakan musuh untuk memandu rudal. Perangkat ini juga bisa memancarkan laser inframerah untuk membutakan dan mengacaukan seeker rudal musuh. Di ujung belakang terdapat pelontar flare untuk mengecoh rudal pencari panas. Kemudian, di bagian atas terdapat Satcom Dome untuk komunikasi via satelit. Jadi, misalnya helikopter ini sedang latihan di Australia, tetap bisa berkomunikasi langsung ke Singapura menggunakan satelit. Di bagian depan, terdapat turret elektrooptikal yang memungkinkan pilot menerbangkan helikopter ini di berbagai medan dengan visibilitas minim. Misal pada malam hari, kabut pekat, medan dengan asap tebal, dan lain-lain. Untuk misi pengintaian dengan pesawat tanpa awak, Singapura mengoperasikan Hermes 900 buatan Israel. Pesawat tanpa awak ini memiliki durasi terbang hingga 36 jam. Dengan sistem komunikasi via satelit, memungkinkan drone ini melakukan misi pengintaian jarak jauh. Untuk ukuran yang lebih kecil, ada Orbiter 4 buatan Aeronautics, juga perusahaan asal Israel. Drone ini memiliki jangkauan 150 km dan mampu terbang non-stop selama 24 jam. Dari negara lain, ada Amerika dan Australia yang memamerkan pesawat tempur siluman F-35. Ini adalah F-35A milik Angkatan Udara Australia. Australia memiliki 72 unit F-35, semuanya varian A. Dan ini adalah 2 unit F-35 milik Amerika Serikat. Ini juga varian A. Kita akan melihat lebih detail bagian-bagian dari pesawat F-35 ini di video tersendiri. Masih dari Amerika, ada drone serang MQ-9 Reaper yang sudah battle proven. Salah satunya menewaskan Jenderal Qasem Soleimani dari Garda Revolusi Iran. Meskipun demikian, banyak juga drone ini yang berhasil ditembak jatuh di Iran dan Yaman. MQ-9 Reaper dikembangkan dari pendahulunya yakni MQ-1 Predator, sehingga sebelumnya sering juga disebut sebagai Predator B. Perbedaan paling mencolok adalah MQ-9 ini menggunakan mesin turboprop, sedangkan Predator masih menggunakan mesin piston. Bentuk ekor pada Reaper berbentuk huruf V, sedangkan pada Predator berbentuk huruf V terbalik. Secara ukuran, MQ-9 Reaper ini juga lebih besar dan berat. Selanjutnya, ada pesawat patroli maritim P-8A Poseidon. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat yang terlibat dalam operasi penculikan Presiden Venezuela. Sebagai pesawat patroli dan intai maritim, Poseidon dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mendeteksi baik kapal permukaan maupun kapal selam. Brasil memamerkan pesawat angkut KC-390 Millennium. Ini adalah pesawat angkut yang berusaha mendisrupsi dominasi C-130 Hercules. Dibandingkan dengan Hercules, pesawat ini memiliki kapasitas angkut, kecepatan, ketinggian terbang, dan jarak terbang yang lebih dibandingkan dengan Hercules. Namun, Hercules masih lebih unggul dalam ketangguhan di landasan kasar serta jarak take-off yang lebih pendek. Airbus memamerkan drone sirtap serta helikopter H160 dan H145. Selain pesawat, ada juga sistem rudal pertahanan udara. Ini adalah sistem pertahanan udara Spider milik Angkatan Udara Singapura. Spider
merupakan akronim dari Surface to Air Missile Python 5 and Derby. Sistem ini berisi rudal Python 5 dan rudal Derby. Kita bisa melihat bagaimana kedua jenis rudal ini terpasang di dalam peluncurnya. Meskipun ini adalah rudal inert hanya untuk display. Lagi-lagi, ini adalah produk dari Israel, yakni Rafael Defense System. Platform peluncurnya bisa menggunakan berbagai jenis truk, baik itu Tatra, Mercedes-Benz, Scania, bahkan Dongfeng. Yang ini, truk yang digunakan adalah MAN TGS. Dalam static display ini, dipamerkan juga berbagai jenis pesawat komersil. Tetapi, kita tidak akan bahas pesawat-pesawat sipil yang dipamerkan. Ini adalah seluruh jenis pesawat yang dipamerkan secara lengkap. Sampai jumpa.